Berhubung adanya pembangunan jaringan pipa, suplai air sekitar 300,000 rumah tangga di kota Taichung akan dihentikan selama 47 jam terhitung sejak 21 Maret pukul 10 pagi. Perusahaan air telah mendirikan 119 pos pasokan air sementara di 65 daerah termasuk distrik Tari dan distrik Taiping yang suplai air terputus total. Meskipun pemutusan air kota Taichung tidak berhubungan dengan krisis air, tetapi pasokan air juga masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data WRA pada tanggal 20, tingkat penyimpanan air utama Waduk Deji hanya 58,1% dan Waduk Sanmun Lek juga hanya 61,8%. WRA mengatakan kondisi air kawasan tengah masih menyala lampu biru, tetapi turunnya hujan musim semi masih tidak mencukupi. 因为梅雨还没有到来，那这一波3月底的这个降雨的情形也还不是很明朗，因此水利署会持续的来监控。 Krisis air terparah saat ini berada di Tainan, di mana kapasitas air hanya sekitar 11%. Sejak Maret, pemerintah kota Tainan menetapkan penggunaan air harus berkurang 10% bagi pengguna air besar. Untuk pelaku usaha yang tidak memenuhi standar, otoritas telah mengeluarkan 68 perintah persuasi dan menerapkan 269 segel timbal untuk pengurangan paksa pasokan air. Mulai Senin tanggal 20, kasus ringan COVID-19 tidak perlu merapor untuk karantina. Jika hasil tes cepat positif, masyarakat dapat pergi ke instansi medis terdekat untuk berobat. Namun masih ada klinik yang menerapkan pembagian ruang pengobatan di mana pasien bergejala pernafasan ditempatkan di luar klinik untuk pendaftaran dan diagnosis. Guru dan siswa sekolah di semua tingkatan dengan gejala ringan dapat mengambil cuti sakit 5 hari dengan melampirkan hasil tes cepat positif dan tidak dimasukkan dalam catatan absen. Manajemen kesehatan mandiri ini dapat diakhiri lebih awal jika hasil tes cepat berubah menjadi negatif. Setelah kebijakan prokes terbaru diterapkan, diagnosis berbasis daring untuk gejala ringan dibatalkan. Ada dokter yang khawatir hal ini akan meningkatkan risiko penularan. Untuk itu, MOHW menyatakan bahwa langkah ini merupakan proses yang harus dilakukan dan keseluruhan situasi saat ini masih dibawa kendali. Masalah pasokan dan permintaan telur terus memicu diskusi. Masing-masing harga telur di tempat produksi dan grosir jatuh pada 45,5 dan 55 dolar Taiwan. Sebelumnya diberitakan produsen dan pemasar telur berencana menaikkan harga lagi, namun keputusan ini direm untuk sementara waktu pada minggu ini dan akan dibahas kembali pada minggu depan. Pada dasarnya, Asosiasi Pemasar Telur pernah mengancam akan menutup pasar tanpa batas waktu dan tidak akan melaporkan harga telur jika kenaikan harga kembali dihentikan. Sementara Dewan Pertanian mengatakan penutupan pasar adalah isu palsu. 休市是一个假议题，因为整个鸡蛋的交易呢，它不像我们的肉品的批发市场，所以它每天都有在交易。 Menteri Chen menunjukkan program impor telur telah melebihi 7 juta butir pada akhir Maret yang akan diperbanyak lagi pada April. Sementara saat ini, produksi telur ayam juga telah ditingkatkan. Yun Eksekutif akan melakukan pertemuan berkala dan bekerjasama dengan Dewan Pertanian untuk mengembalikan pasokan telur pada situasi normal. Perusahaan pengkaji dan pemeringkat bandara internasional baru-baru ini merilis peringkat bandara terbaik di dunia setelah pandemi. Bandara Changi Singapura kembali menempati posisi pertama, disusul Bandara Hamad Qatar di posisi kedua dan Bandara Haneda Tokyo di posisi ketiga. Sementara Bandara Incheon Korea Selatan dan Bandara Charles de Gaulle Paris masing-masing menempati posisi keempat dan kelima. Sedangkan Bandara Taoyuan yang berada pada peringkat 67 tahun lalu turun ke posisi 82. Sebelum pandemi, Taoyuan sempat menempati urutan ke-18, tetapi saat ini telah mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut. 台湾在今年的2023年2月的开放边境，所以它整个的整体的这个旅客数量是下滑的，旅客数量下滑，相对的它的营收也是整个下滑。 Pakar menganalisis bahwa pembukaan Bandara Taoyuan yang terlambat membuat jumlah penumpang menurun dengan hanya sekitar 850.000 penumpang yang datang ke Taiwan pada tahun lalu. Biaya layanan bandara yang menurun secara tidak langsung memengaruhi pemeliharaan dan pembaruan fasilitas bandara. Selain itu, proyek Terminal 3 bandara yang tertunda berulang kali membuat fasilitas bandara banyak tertinggal dari bandara tetangga seperti Korea Selatan dan Jepang.